minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir ya Allah ya Fattah, amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu ditetapkannya hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua masih bisa beristiqomah melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu mulai thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi yang senantiasa kita laksanakan benar-benar bisa menggapai ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir kemarin masalah berbeda pendapat ketika ada dua mayit ya. Kemudian di posisi imam terakhir. Insyaallah untuk pagi ini bagi makmum yang masbuk ketika sholat jenazah, gimana? Al-masalatu sadisah, masalah ke-6, wakhtalafu billadzi yafutu ba'da takbir ala zanazi fi mawadhi'i. Itu berbedanya para alim ulama tentang masalah menghukumi bagi makmum yang masbuk apa sebagian dari takbir ketika pelaksanaan sholat jenazah. Minha hal yadkhulu bi takbiri amla. Dari sholat jenazah tersebut apakah dia harus memulai dari takbirnya awal atau tidak. Wa minha hal yakli ma fatau amla, apakah ketika sholat jenazah itu harus mengganti ketika yang tertinggal, misalnya datangnya sudah pelaksanaan 2 kali takbir ya terlambat, apakah harus diganti ketika beres atau misalnya dia harus mulai dari awal, jadi harus dari awal itu terus aja gitu. Jadi menyusul imam. Wa in qada fahalayan ubaina takbir amla, apakah menggantinya itu apakah pakai doa antara takbir atau tidak. Waruya ashab an Malik anu yukabbiru awal dukhilihi wa huwa adu qauli Syafi'i. Diriwayatkan dari ashab kemudian dari Dina Malik, sesungguhnya perkara tersebut itu harus takbir, yaitu mulai dari sholat awal, dan itu pun salah satu yang dipegang oleh Imam Syafi'i, maksudnya itu yang dengan mengganti tadi. Wa qala Abu Hanifah, kalau pendapat Abu Hanifah yang tadiru hatta yukabirul imam ini yukabiru. Kalau pendapat Abu Hanifah itu ketika awal tunggu dulu sampai misalnya imam beres takbir, jadi maksudnya ketika sini baru si makmum melaksanakan takbir. Wa huwa riwayat Ibnu Qasim an Malik, kemudian diriwayatkan dari Ibnu Qasim dari jalur Imam Malik. Wal qiyas takbir, qiyas adalah man dakhala fil mafrudati, qiyasnya takbir yaitu dikiaskan ketika masuk sebagaimana melaksanakan sholat fardu. Maksudnya bahasa takbir kan kemarin ada yang mengatakan sebagian ulama itu ketika ketinggalan itu tidak usah langsung aja sholat, jadi tidak, karena ada yang tidak mengangkat tangan, jadi cuma 1 kali kan mengangkat tangannya ketika pengangkatan tangan. Jadi sisanya itu cuma dengan kalimat takbir. Dan juga kalau yang pakai mengangkat tangan itu tetap diawali dengan takbir, terutama dari jalur Imam Syafi'i dan Abu Hanifah pun beliau mengatakan begitu. Kemudian wattafaqu Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i ala anau yaktima fatahu min takbir illa anna Abu Hanifah yara ayat wa baina takbir al-muqadda wa Malik wa Syafi'i wa yariyani ayyaqdiyahu nasifon. Kemudian dikiaskan juga sepakat Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i ketika ketinggalan sisa dari takbir itu tetap diqadha atau diganti sisanya ketika sudah beres sholat. Yang belum beres misalnya ketinggalan 2 takbir, ya laksanakan yang 2 takbirnya itu. Jadi jangan menyusul gitu ya, diqadha. Kalau yang tadi ada yang menyusul, jadi
mempercepat takbirnya sampai ketika akhir itu bareng dengan imam. Nah, yang kebanyakan ulama masyhur dari Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Malik itu diganti ketika sudah misalnya kita ketinggalan 2 takbir, ya laksanakan 2 takbir bareng dengan imam, sisanya baru yang 2 takbirnya. Namun yang bedanya di sini apa? Imam Abu Hanifah kan dari awal pun beliau itu tidak ada umil Quran, makanya senantiasa dengan doa. Jadi doa yang misalnya ketinggalan 2 takbir, doa, kemudian yang takbir keempatnya langsung salam, tidak ada lagi doa. Dan wa inna ma itafaqo, dan sesuai urutan, nasikol itu sesuai urutan gitu. Kalau dari Imam Syafi'i misalnya seperti yang kemarin Fatihah, kemudian sholawat Nabi, doa. Wa inna ma itafaqu alal qada'i li ummi alaihi salatu wasalam, dan sepakat tentang mengganti karena umumnya mengambil dari apa? Sabda Rasulullah SAW, yang mana sabda baginda Rasul, ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatim. Seandainya kalian menemukan maka laksanakanlah sholat, dan seandainya kalian tertinggal maka fatimu sempurnakan. Man ra'a anna hadzal umum yataunu takbir wa du'a qala yakni takbir wa fatau minad du'a wa man akhraja du'a min dzalika in kana ghairu waqtin. Maksudnya itu kalau kita memandang secara umum, yaitu tadi kalau misalnya ketinggalan maka tetap harus diqadha atau diganti. Kalau misalnya ketinggalan, sama dengan sholat fardu pun gitu, kalau ada yang ketinggal pasti apa? Diqadha atau diganti ketika beres pelaksanaan sholat berjamaahnya. Dan masalah sabi'ah, masalah yang ketujuh, wakhtalafu bis shalah, yaitu berbeda ulama tentang masalah sholat alal kuburi, di atas kubur. Liman fatau sholat ala janazah, ketika orang tersebut tertinggal tidak melaksanakan sholat jenazah, si mayit keburu ke kubur, apakah bisa gak sholat di atas kubur? Faqala Malik la yusalli alal qabri, pendapat Imam Malik itu tidak boleh melaksanakan sholat di atas kubur. Waqala Abu Hanifah, pendapat Abu Hanifah la yusalli alal qabri illa waliya faqat. Kalau pendapat Imam Abu Hanifah tidak boleh kecuali orang tuanya boleh, orang tuanya ketinggalan. Boleh melaksanakan apa? Sholat di atas kuburan, karena kan ada sholat jenazah kecuali sholat wajib ya. Kemarin kan diantaranya tempat yang dilarang itu di atas tempat kuburan. Nah, kalau sholat jenazah bisa karena tidak ada sujud dan ruku ya, tidak ada sujud intinya makanya bisa gitu. Nah, itu bagi Imam Malik. Kalau pendapat Abu Hanifah, idza fatahu shalah ala janazah, ketika ketinggalan. Wa kana ladzi sholat alaihi ghairu waliyan, dan bukti selain wali pun bisa. Wa qala Imam Syafi'i wa Ahmad wa Daud wa jamaah, pendapat Imam Syafi'i, Ahmad, Daud wa sebagian golongan ulama itu yusolli ala qabri man tawtasa ala janazah wa tafaqul qailun bi ijazati sholat ala qabri anna min syarti dalika hudusul dafan. Hudusul dafni ya. Pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, wa Daud dan sebagian ulama fuqaha yang lain boleh melaksanakan sholat jenazah di atas kuburan walaupun bukan orang tuanya, dengan catatan tadi karena ketinggalan. Ada juga syaratnya, dengan syarat apa? Baru dikuburkan ya. Bagaimana jangka barunya? Wa haula ikhtilafu fi hadzal madati wa aksaruha syahrun, walaupun berbeda pendapat ya, tapi paling banyaknya maksimalnya 1 bulan. Ya, jangka baru dikuburkan boleh melaksanakan sholat jenazah. Yaitu dari pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Daud, jangkanya maksimal 1 bulan. Kalau lewat dari situ tidak bisa. Wasabu ikhtilafi mu'ayidatul amal lil asar, yaitu terjadinya perbedaan pendapat karena ada kontradiksi pekerjaan dan dari asar hadis. Amma mukhataliful amal baina Ibnu Qasim, yaitu yang membedakan pekerjaan terutama dari Ibnu Qasim. Qala, kata beliau, qultu li Malik wal hadisul ladzi ja'anin nabi annahu shalla 'alal qabri imra'atan. Qala qad ja'a al hadis wa laysa li alama wa salatu 'alal qabri, yang mana saya bertanya kepada Imam Malik bahwa adakah hadis yang bersumber tentang sholat di atas kuburan? Ada. Sesungguhnya Rasulullah pun pernah melaksanakan sholat jenazah di atas kuburan, melaksanakan seorang perempuan. Kemudian
hadis tersebut pun walaupun amalan tersebut tidak diteruskan sebagai oleh para sahabat, tidak diteruskan. Wassalatu alal qabri, tapi sebagian ulama ada yang meneruskan wassalatu alal qabri sabatatu bitifaqi min ashabil hadis tuh. Jadi kebanyakan dan sholat di atas kubur itu ditetapkannya dan sepakat dari para sahabat-sahabat ahli hadis. Fa inna Ahmad bin Hambal, qala Ahmad bin Hambal, kata Ahmad bin Hambal, ruwaitu sholatu alal qabri anin nabi alaihi wasallam min tariqis sitati kula hasanatin. Diriwayatkan bahwa sholat di atas kubur itu sumber langsung dari baginda Rasulullah SAW dan itu mempunyai 6 jalur hadis secara hasan. Wa zada ba'dul muhaddisina salah satu rekor pada likatisbun, sebagian menambahkan 3 jalur 9 hadis menjadi 3 jalur hadis menjadi 9 jalur hadis secara hasan. Wa amal Bukhari wa Muslim faruwiya dalika min tariqi Abi Hurairah. Kalau dari jalur Bukhari Imam Muslim itu diriwayatkan beliau berdua dari jalur siapa sumbernya? Imam Abu Hurairah. Wa amma Malik wa kharajahu mursalan an Abi Amamah bin Sahal. Kalau Imam Malik mengeluarkan hadis tersebut secara mursal, yaitu dari siapa? Abi Amamah bin Sahal. Wa qadruwiya Ibnu Wahab. Jadi Imam Malik yang tadi tidak ada salat di atas kubur. Kalau yang sisanya itu yang mensohhikan adanya Rasulullah ketika pelaksanaan salat di atas salat jenazah di atas kubur itu sumbernya dari siapa? Abu Hurairah. Kemudian Qadrubiyah Ibnu Wahab an Malik masilu qali Syafi'i, dan diriwayatkan juga Ibnu Wahab dari jalur Malik seperti perumpamaan yang diucapkan oleh Imam Syafi'i. Wa amma Abu Hanifah fa inna jaru bidzalika ala adati bima ahsabu. Kalau Abu Hanifah itu berjalannya beliau sesuai kebiasaan dan dugaan beliau. Jadi yang tadi itu cuma cukup oleh wali, jadi sisanya itu tidak boleh. Ani min radil ahbaril hadis allati ta'umu biha al-bawi, yang telah umum bagi kalangan, yaitu yang menolak hadis di atas dugaannya dari Imam siapa tadi? Imam Malik. Idalam tasyiru walang tasyiru al-amalu biha, dan mereka pun tak dapat dihindari tentang tersebarnya hadis tersebut, yaitu sedikitnya emang yang mengamalkan dari hadis tersebut. Wadalika anahu intishar idza kana khabaru sya'nau intisar qarina, dan kemudian berita yang dibawanya itu kira-kira membawa kebaikan, maka laksanakan. Kalau misalnya tidak tersebarnya, maka jangan sebagian ini. Wa inul khabar wa tukhrijuhu an ghalabati dzanni bi sadaqati ila syakki bi ila ghalabati dzanni bi kadbihi aw nasihi. Kemudian juga karena terjadinya pergeseran, terutama hingga mencapai sampai terdapat ada sangkaan, takut ada sangkaan kurang ini, maka sebagian ulama tadi itu ya sehingga menghapus tentang bolehnya melaksanakan sholat di atas kuburan sholat jenazah tersebut. Tapi tadi ada dalil yang pertamanya, yaitu Rasulullah pun pernah melaksanakan sholat jenazah di atas kuburan. Itu ya tentang bolehnya melaksanakan sholat jenazah. Yang tidak boleh itu di kuburan itu sholat fardu. Kalau sholat jenazah itu boleh. Itu untuk masalah niat kemudian lupa ya, itu yang 2 kemudian lupa. Mudah-mudahan tidak pusing ya untuk masalah niat kalau pakai bahasa Arab. Yang dari awal kan sudah, kalau laki-laki itu usolli ala hadal mayyiti, laki-laki yang kedua kesananya sama arba'at takbirati fardul kifayati lil adaan ma'muman. Kalau jadi ma'mumnya lillahi ta'ala, kalau jadi imam adaan imaman lillahi ta'ala. Itu laki-laki yang sudah tua. Kalau yang perempuan usolli ala hadihil mayyitati, perempuan. Kalau yang anak laki-laki usolli ala hadal mayyitit tifli, itu yang laki-laki. Kalau yang anak perempuan usolli ala hadihil mayyitati tiflati. Mudah-mudahan gak bingung ya. Kalau 2 mayit usolli ala hadainil mayyitaini, bayang itu 2 mayit. Kalau yang 3 sampai sana usolli ala hadihil amwati,
Itu jamak dari 3 sampai saya dari 3 ke sana. Itu kalau lebih dari 3 hadihil amwati. Kalau misalnya 2 hadainil mayyitaini 2. Ya. Mau laki-laki dan perempuan, yang penting muannas 2. Itu untuk masalah niatnya. Kalau yang ghaib, usolli ala hadal mayyitil ghaibi, laki-laki. Mudah-mudahan nggak pusing gitu ya. Kalau susah bahasa Indonesia tidak apa-apa ya. Itu gambarannya. Bahasa Indonesianya bagaimana Ustaz? Kalau yang anak-anak. Anak-anak saya menyolatkan sholat jenazah anak laki-laki, misalnya 4 takbiran dalam keadaan makmum lillah karena Allah Subhanahu wa taala, itu ya bahasa Indonesia. Gitu. Kalau saya kalau perempuan ya gitu, saya menyolatkan sholat jenazah anak perempuan 4 takbir dalam keadaan makmum lillah karena Allah taala. Ya. Gitu bahasa Indonesia. Nggak usah sebut nama. Mau pakai nama terserah dalam hati, mau tidak pun tidak apa-apa, karena Allahus Sami'un Alim. Allah itu pasti Maha mendengar dan Maha tahu. Ya. Apalagi sudah di hadapan. Ada juga yang lebih takhosis, kalau itu apa? Itu dikhususkan ada, sehingga dalam artinya dikatakan nama orang tersebut. Jadi di mana menempelkan namanya? Ketika Allah hadal mayyiti baru sebutkan namanya. Kalau gaib? Gaib mah mau disebutkan nama mangga, karena tadi niatnya usolli ala hadal mayyitil ghaibi yang laki-laki. Sholli ala hadal mayyitatil ghaibati kalau perempuan. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Itu mah harus beripat. Kalau singkat waktu gini mah susah gitu. Itu untuk masalah niat, mudah-mudahan nggak pusing ya. Berapa ada pertanyaan? Kan kita mesti sholat bahasa Arab, Ya. termasuk niat. Ya. Apakah niatnya tadi ikrar dijaharkan atau dalam hati? Dalam hati, yang wajibnya itu dalam hati, yang jahar itu sunnah, dan jahar pun kebetulan untuk masalah itu pun jaharnya nggak terlalu keras ya, sekira-kira. Jadi bahasa Indonesia itu bila dijaharkan kan satu paket niat dengan berarti kita masukkan bahasa kita di dalam sholat. Kalau kita dijaharkan, kalau dalam hati kan enggak. Ya, yang wajibnya dalam hati, maksudnya ketika ada bahasa dalam lisan itu terserah saja ya. Yang wajibnya itu dalam hati, maksudnya mau ada pun boleh, mau tidak pun tidak apa-apa, karena hukumnya sunnah ketika diucapkan. Ya itu yang untuk bahasa Indonesia pun terutama itu yang dalam hati itu. Niat saya mensolatkan jenazah, dan kemudian kemarin terutama untuk pelaksanaan sholat jenazah, dan jaharnya pun maksudnya tidak terlalu keras gitu ya, sekiranya kedengaran sendiri gitu ya. Ketika ada ucapan saja, ucapan sedikit maksudnya jahar tapi tidak kayak sholat ya, ketika pembacaan umul kitab bukan gitu, tapi jaharnya cuma ada dalam, kalau ini cuma bicara saja tapi terdengar sendiri gitu ya. Kalau istilah bahasa Inggrisnya mah agak renyem Mas ya, bicaranya agak renyem gitu, jadi nggak jahar kayak sholat gitu kan. Itu jadi intinya yang diucapkannya, yang wajibnya itu keretek dalam hati. Jadi niat itu boleh dalam bahasa Indonesia Ya. Boleh bahasa Indonesia. niatnya. Bagaimana yang diucapkan cina dari hati kayak apa mungkin ya. Jadi pertanyaan dalam hati dan lisan bahasa Indonesia gitu. Cukup dalam hati saja. Ya, cukup dalam hati yang wajibnya itu. Itu di niatnya itu ketika takbir. Iya, enggak sebelum takbir ya. Sebelum takbir kita niat. Niat itu sebelum. Itu kan apa kita yang usalinya yang kita baca sebelum takbir. Ketika dia kan Allah, itu kita niat. Iya, itu yang wajib dalam hatinya. Kalau untuk yang sunat, itu sebelum takbir. Sebenarnya sali kan lafadznya itu untuk memperkuat niat kita. Iya, untuk memperkuat saja. Lafadznya itu untuk memperkuat. Dan yang wajibnya itu emang ketika apa?
takbir dalam hati baru mengucapkan saya meniatkan sholat 4 takbir, yaitu dalam keadaan makmum lillah karena Allah Ta'ala. Itu yang wajibnya dan mulainya ketika mengangkat tangan, karena kata dalam kitab Safinah pun ada yang disebut niat itu muqtaronan bipilihi, diiringi dengan pekerjaan. Itu ketika itu yang wajibnya. Kalau lafaz usholinya sebelum mengangkat tangan. Gitu gambaran. Mangga pertanyaan lain? Cukup? Mangga. Antara sholat gaib sama sholat di atas kubur yang kesempatannya selamanya satu bulan, yaitu bagaimana itu? Boleh? Itu termasuknya sebetulnya masuk sholat gaib karena tidak ada secara terlihat, ya. Maksudnya kepada sholat gaib. Jadi maksudnya ala hadal mayit itu kalau kelihatan jenazahnya. Jadi maksudnya ke sholat gaib karena tidak terlihat. Ya, walaupun di atas kuburan. Sebagian ulama mengatakan ala hadal mayit. Kenapa? Terlihat kuburannya. Tapi kebanyakan ulama karena tidak terlihat jenazahnya masuk sholat gaib. Gitu. Kebanyakan ulama, terutama saya pun sama, yaitu pelaksanaan termasuk sholat gaib karena tidak terlihat jenazah. Itu mungkin di bagusnya kita mengambil kebanyakan para ahli ulama. Walaupun ada yang mengatakan karena ada kuburannya, jadi maksudnya lafaznya ala hadal mayit. Mungkin itu gambaran. Yang lain ada? Cukup. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat benar-benar kita bisa mengamalkan sehari-hari, terutama menjadikan syafaat pertolongan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.